Oke, kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, gue balik lagi di channel YouTube ini. Oke, untuk kesempatan kali ini, gue masih ingin terus melanjutkan pembahasan terkait dengan dugaan ijazah aspal Mukidi ya. Ini semakin terbuka lebar ya, terkait dengan keaspalan ijazahnya Mukidi. Ini karena ulahnya Mukidi sendiri sebenarnya ya, kalau kita lihat ya, semakin terbuka lebar terkait dengan keaspalan ijazahnya Mukidi, terutama ijazah UGM-nya ya. Itu justru malah diperlihatkan sendiri oleh Mukidi lewat atraksi topeng monyetnya gitu ya. Yang kemarin ya lagi-lagi membuat acara reuni dadakan atau kita sebut saja reuni abal-abal gitu ya. Dan menurut gue ini sangat ironis gitu ya, sangat ironis. Yang sangat ironisnya di sini adalah pihak UGM itu justru malah memberikan fasilitas atau memfasilitasi terkait dengan reuni abal-abal yang dibuat oleh Mukidi ini gitu ya. Dan pasti orang-orang yang muncul di situ adalah orang-orang yang dalam tanda kutip pasti mendapatkan bayaran atau mendapatkan reward gitu ya. Entah dapat amplop isi gocap atau berapa. Yang pasti orang-orang yang muncul di acara reuni dadakan yang dibuat oleh Mukidi itu adalah orang-orang yang pasti dibayar gitu ya. Karena ini kita ambil simpelnya aja, ada bukti empiris ya. Kenapa orang-orang yang muncul di acara reuninya Mukidi itu adalah kita bisa sebut sebagai orang-orang bayaran gitu ya. Ada salah satu video yang gue lihat ya, di situ ada orang yang udah tua gitu ya, itu bapak kalau nggak salah ya, itu dia mengatakan bahwa dia adalah teman seangkatannya Mukidi ya di Fakultas Kehutanan. Nah, jadi apa namanya indikator bahwa kita bisa mengambil kesimpulan orang-orang yang muncul di situ adalah orang-orang dalam tanda kutip orang bayaran yang ngaku-ngaku sebagai teman seangkatannya Mukidi adalah pernyataan dari bapak ini yang di video itu yang gue lihat ya. Dia itu mengatakan bahwa dia adalah dia adalah alumni dari Fakultas Kehutanan UGM, teman seangkatannya Mukidi. Dia itu membuat skripsi ya dengan tema ekonomi manajemen. Dari sini aja kita bisa ngambil kesimpulan dengan yakin, hakul yakin 100% gitu. Kalau misalkan memang apa namanya tuh orang-orang yang mengatasnamakan apa yang muncul di acara reuninya Mukidi itu adalah alumni UGM beneran, itu nggak mungkin. Karena kalau dari Fakultas Kehutanan itu kan kayak mungkin bisa bikin skripsi, lompatnya ke ekonomi manajemen itu enggak. Itu pasti ngumpulnya di skripsinya pasti dari rumpun ilmu kehutanan gitu kan ya. Jadi ini orang-orang yang muncul di acara reuninya Mukidi kemarin di UGM itu pasti orang bayaran gitu. Dan ini yang menurut gua agak anehnya gitu ya. Dari kampus UGM sendiri itu malah memberikan fasilitas atau memfasilitasi adanya acara reuni abal-abal yang dibuat oleh Mukidi. Ini justru malah membuat Maroma UGM itu jadi ambruk gitu ya. Karena mereka sudah apa namanya menggadaikan Maromanya sebagai perguruan tinggi gitu kan untuk melindungi kasus ijazah aspalnya Mukidi. Jadi bukan hanya itu aja sebenarnya kalau kita lihat dari keanehan-keanehan yang ada gitu ya. Jadi selain apa namanya orang-orang yang ngaku sebagai teman seangkatannya Mukidi gitu kan ya di Fakultas Kehutanan, kemudian bikin skripsinya itu nggak sesuai sama rumpun ilmu kehutanan gitu. Dan ada lagi nih statement atau pernyataan dari Mukidi yang semakin yakin ya menurut kita sendiri sebagai rakyat yang masih waras gitu. Itu Mukidi itu nggak mungkin punya ijazah asli kalau kita lihat dari statementnya karena banyak sekali apa namanya inkonsistensi ya. Jadi ada yang tidak konsisten dari ucapannya dia terkait dengan Pakas Mujo. Jadi Mukidi ini kemarin masih apa namanya masih ya boleh bilang ya masih kuat menahan malu atau melakukan penghiburan publik gitu ya. Jadi Mukidi ini mengatakan di depan orang-orang yang katanya teman seangkatannya dia gitu ya di acara reuni itu ya, Pak Kasmujo itu akan tetap selamanya menjadi pembimbing saya gitu. Jadi yang dimaksud Mukidi ini Pak Kasmujo itu pembimbing apaan gitu ya. Jadi kan agak aneh juga gitu kalau kita lihat dari statementnya Mukidi gitu. Padahal kemarin Pak Kasmujo itu sudah membantah semua statement atau pernyataan Mukidi di live streamingnya Bang Lismon di YouTube ya. Pak Kasmujo itu mengatakan bahwa dia itu bukan pembimbing skripsinya Mukidi, itu jelas itu. Kemudian juga Pak Kasmujo mengatakan bahwa dia itu bukan pembimbing akademiknya Mukidi, itu udah clear itu ya. Jadi ketika Mukidi ini mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah pembimbingnya dia, yang dimaksud itu tuh pembimbing apaan kategorinya gitu. Pembimbing skripsi udah dibantah sama Pak Kasmujo. Pembimbing akademik juga sudah dibantah oleh Pak Kasmujo. Lah terus Mukidi ini masih apa namanya ngotot mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah pembimbingnya, yang dimaksud itu adalah pembimbing apaan gitu kan, kita juga bingung.
Jangan-jangan yang dimaksud dari Mukidi itu adalah pembimbing spiritual kali ya. Jadi Pak Kasmujo itu ya menurut Mukidi mungkin bisa jadi dianggap sebagai pembimbing spiritualnya dia. Kalau misalkan Pak Kasmujo itu menurut Mukidi adalah pembimbing spiritualnya dia, cocok menurut gua ya. Karena apa? Karena menurut gua kalau misalkan Pak Kasmujo adalah dijadikan sebagai pembimbing spiritualnya Mukidi, ini bisa membuat Mukidi ini ya dibilang ya kalau bisa diruqyah gitu. Jadi Mukidi ini kalau bisa diruqyah oleh Pak Kasmujo gitu kan ya, supaya apa? Supaya Mukidi ini berhenti ngibul gitu loh. Ini kan juga agak aneh juga gitu ya kita lihat ya. Jadi statementnya Mukidi ini sudah dibantah oleh Pak Kasmujo sendiri gitu kan ya. Tapi dia masih membuat semacam narasi gitu, narasi cerita-cerita ya ngibul-ngibul lagi lah ya. Seolah-olah itu seolah-olah Pak Kasmujo itu adalah pembimbingnya dia gitu kan ya. Padahal pembimbingnya itu pembimbing apaan gitu kan ya. Pembimbing skripsi bukan, udah dibantah sama Pak Kasmujo. Ya kan, pembimbing akademik juga sudah dibantah oleh Pak Kasmujo gitu ya. Nah terus pembimbing apaan kategorinya kalau misalkan dia emang kuliah di UGM? Pembimbing spiritual gitu kali ya. Cocok kalau pembimbing spiritual ya. Harusnya Pak Kasmujo itu segera meruqyah Mukidi supaya dia berhenti ngibul gitu kan sebelum apa? Sebelum dijemput ajal.